Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, Jemaat Tuhan GKP Jemaat Seroja. Kembali kita melakukan kebaktian rumah tangga pada malam ini. Kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 26. Dan baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau percayakan bagi kami hingga saat ini, yang memungkinkan kami pun dapat melakukan beragam aktivitas dan karya sepanjang hari ini. Kami bersyukur ya Allah, Engkaulah yang beri kekuatan dan kesehatan sehingga memungkinkan kami dapat melakukan banyak hal hari ini. Dan biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Kini ya Allah, malam ini kami hendak mendiamkan hati dan diri kami sejenak untuk kami dapat mendengar sapaan firman Tuhan. Oleh karenanya, tolonglah kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam pembacaan dan penghayatan saksian firman Tuhan ini. Tolong bimbing kami juga dengan hikmat Tuhan, sehingga hati dan pikiran jiwa kami tertuju terarah hanya kepada firman Tuhan. Tolonglah agar malam ini kami belajar tentang ketaatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema pada malam ini adalah berjuang untuk taat. Ketaatan selalu didasari, idealnya ketaatan selalu didasari dengan kasih. Misalnya, seseorang yang taat pada tuannya itu karena dia mencintai pekerjaan yang dilakukannya, dan juga karena ia begitu sayang
kepada tuannya, dia percaya pada tuannya. Itu contohnya. Ketaatan itu tidak datang dengan sendirinya, namun butuh proses. Proses perlu melatih diri setiap saat, setiap waktu. Karena ketaatan tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Kalaupun ada jangka waktu yang membatasinya, itu adalah kematian. Tidak ada pembatasan itu. Nah, tidak dapat juga mestinya tidak juga dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Idealnya, kalau kita melihat ketaatan itu adalah didasari oleh kasih, oleh cinta, mestinya keadaan apapun tetap akan membuat kita taat. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Ya sama. Kita semua tentu sadar bahwa kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Padahal dan bahkan sesungguhnya seharusnya gitu ya, ketaatan kita kepada Tuhan itu jauh dibandingkan ketaatan kita terhadap apapun. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat pergumulan datang. Banyak orang terjatuh menjadi tidak taat ketika pergumulan datang. Ketaatan ternyata memang membutuhkan proses pembentukan, penempaan. Dikala hidup kita dalam situasi normal, kita bisa berkata, Tuhan, ini baik bagiku, itu baik bagiku. Namun saat situasi yang berbeda dari biasanya terjadi, apakah kita tetap taat dan setia melakukan pelayanan baginya? Mungkin kita justru akan bertanya-tanya, apakah ini sesuai dengan aku inginkan? Apakah ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Jangan-jangan ini bukan maunya Tuhan lah. Jangan-jangan kita memang sedang berusaha mencari pembenaran-pembenaran diri. Nah, Rasul Paulus bergumul dan berjuang untuk dapat menjalankan ketaatannya kepada Allah. Dalam perikop ini, Paulus seolah berada dalam ketegangan yang saling tarik-menarik. Dalam satu perikop ini kita bisa melihatnya itu. Ia melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendakinya. Kita bandingkan di ayat yang 15 sampai ayat yang 17. Ia memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Ia mengalami pergumulan dan berjuang untuk melakukan apa yang baik. Namun, di sisi lain ia sadar bahwa dalam dirinya ia memikirkan apa yang jahat. Dengan kata lain, perikop ini mengupas pergumulan batin Paulus antara hidup di dalam ketundukan terhadap dosa atau sebaliknya hidup di dalam kebenaran. Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia berdosa, melainkan karena ia sudah dikuduskan Allah. Orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Alasan Paulus bergumul dan berjuang sedemikian berat karena ia tidak terperangkap dalam jaring dosa. Bukan pula karena dirinya tidak berpengharapan sehingga ingin menyerah di dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Namun karena Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap Roh Allah membuat dirinya bersemangat memuliakan Allah. Itulah sebabnya mengapa ia begitu sensitif memilah hal yang menyenangkan hati Allah dan sebaliknya. Lalu bagaimana kita bisa terlepas dari kecenderungan untuk terbelenggu oleh dosa? Dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu. Namun Allah di dalam Yesus Kristus memampukan kita. Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Rasul Paulus menyadari dirinya bukan manusia sempurna dan masih dapat jatuh dalam perilaku keberdosaan. Namun, dalam pergumulannya, Paulus tidak berakhir dalam keputusasaan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah menjadi milik Yesus Kristus. Kasih kita kepada Allah akan membuat kita senantiasa berjuang untuk hidup kudus dan taat di hadapannya.
Yang perlu diingat adalah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka hidup dalam ketaatan adalah sarana bagi kita mengucap syukur atas kasih-Nya bagi kita. Kini tidak ada jalan lain selain kita tetap terus taat, melekat kepada Tuhan, dan terus dalam ketaatan kita mensyukuri setiap karya penebusan Kristus Yesus. Dan selanjutnya kita belajar berkomitmen untuk menanggalkan dosa dengan sepenuh hati. Menghargai pengorbanan Kristus harus dinyatakan dalam hidup sehari-hari dengan hidup penuh ketaatan seperti yang diinginkannya. Melalui sikap hidup yang benar dan taat, orang percaya adalah saksi-saksi Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan di awal tadi juga bahwa ketaatan ini butuh proses penempaan. Ketaatan mestinya kita jadikan sebagai karakter diri kita. Dan karena butuh penempaan, pembentukan karakter, tentu ada fluktuasi situasi. Ada kalanya kita menjadi seolah menjadi pribadi yang begitu taat, tapi sebaliknya ada kalanya kita goyang, mengalami kegoncangan. Situasi yang sulit mestinya kita lihat sebagai bentuk dari tempaan Allah. Ketika mengalami situasi normal, situasinya baik-baik saja, kita seolah-olah menjadi orang yang taat. Tetapi dalam situasi yang tidak normal, ini kita bisa lihat, kita maknai juga sebagai cara untuk kita melihat Allah sedang membentuk kita. Dan sebaliknya juga cara untuk kita bercermin diri, menilai diri kita di level mana ketaatan kita. Di level mana kita menjadi pribadi-pribadi yang tunduk di bawah otoritas Tuhan. Nah, tentang hal ini Bapak Ibu, saya hendak mengingatkan soal ketaatan itu sangat erat kaitannya, berkaitan dengan orientasi hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi arah dan panduan kehidupan kita. Kalau kita taat, kita tunduk pada sesuatu, karena kita menempatkan dan memposisikan diri kita sebagai hamba terhadap sesuatu. Sebaliknya, bentuk ketidaktaatan umumnya memposisikan diri kita lebih hebat, atau bahkan kadang-kadang meniadakan pihak-pihak tertentu yang kita anggap mulia gitu. Kita anggap tidak ada. Ketika kita tidak taat, cenderung kita memposisikan diri kita sebagai tuan atas tindakan kita sendiri. Bukan kita menjadikan perintah Tuhan sebagai tuan atas tindakan kita. Sekarang kesempatan bagi kita untuk melihat ulang siapakah yang sesungguhnya menjadi orientasi hidup kita. Siapakah yang sesungguhnya yang menjadi pemandu hidup kita. Siapakah yang sesungguhnya menjadi tuan kita. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai tuan atas diri dan hidup kita, wajar jika kita satu ketika tidak taat kepada Allah. Bahkan Allah kita abaikan, suara Allah kita tiadakan. Tetapi sebaliknya, jika arah pikiran kita, hidup kita tertuju terarah bahwa hanya Tuhanlah dengan hukumnya yang menjadi pemandu hidup kita, maka kita akan terus berusaha taat kepadanya. Pembangkangan kita terhadap Allah biasanya terjadi karena kita memposisikan diri kita lebih hebat dari Allah, memposisikan diri kita sebagai tuan atas tindakan kita. Ini tercermin juga ketika dalam pergumulan kita kadang-kadang meminta, bahkan cenderung memaksa Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Secara tidak sadar kita telah menjadi tuan atas Tuhan kita, bahkan menjadikan Tuhan kita itu sebagai pembantu bagi kita untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan hidup kita. Bukan sebaliknya, berjuang melalui persoalan itu agar kita menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Ini yang harus kita pelajari. Malam ini Bapak Ibu, Saudara singgi Tuhan, saya mengajak kita melihat, bercermin lebih jauh lagi, bercermin lebih dalam lagi posisi kita di hadapan Allah. Adakah kita menjadi hamba Allah dan menempatkan Allah sebagai tuan kita, ataukah justru sebaliknya, kita menjadikan diri kita sebagai tuan dan memperbudak Tuhan kita sendiri?
Ini kritikan untuk kita, otokritik bagi kita masing-masing. Mari melihat lebih dalam lagi. Dan biarlah ini menjadi sarana bagi kita terus berjuang taat kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.